Kemudian hanya sebagai penonton saja ya. Jadi kalau misalkan Pemda itu membuka formasi hanya tertentu dan tidak ada buka formasi P3K guru. Sobat-sobatnya, tertanggal 20 Februari 2024 Kemdikbudristek ini mengundang seluruh Pemda untuk melakukan rapat koordinasi persiapan seleksi P3K 2024. Yang mana di sini pada intinya itu untuk pemaksimalan usulan formasi. Dan untuk rapat koordinasi di sini masih sedang berlangsung, yaitu rapat koordinasi pemenuhan formasi guru ASN P3K pada instansi daerah tahun 2024. Nah, ternyata di sini kita dapat mengetahui bahwasannya ada kabar buruk untuk teman-teman guru honorer menjelang pendaftaran seleksi P3K Guru 2024. Kira-kira masih adakah celah untuk pengangkatan sebelum bulan Desember 2024? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari Instagram resmi Prof Nunuk Suryani, bahwasanya di sini yaitu isinya itu terkait tentang surat undangan untuk rapat koordinasi seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Yang mana untuk pelaksanaan sendiri dari rapat koordinasi sekarang ini sedang berlangsung, teman-teman. Nah, di sini adalah untuk foto tangkapan layar dari kegiatan rapat koordinasi untuk periode yang pertama. Semoga saja di sini nanti akan bisa menambah usulan pengajuan formasi P3K Guru tahun 2024. Yang benar sudah sekitar 3 kali dilakukan untuk perpanjangan waktu usul kebutuhan formasi, teman-teman. Informasi kedua di sini kita kutip dari pojok1.id, yaitu ada kabar buruk guru honorer se-Indonesia soal formasi P3K Guru 2024. Inilah dari Dirjen GTK Prof Nunuk Suryani. Seperti yang kita kutip dari sini, yaitu mohon maaf, ini adalah kabar buruk bagi guru honorer se-Indonesia soal formasi P3K Guru 2024. Kabar buruk bagi guru honorer se-Indonesia soal formasi P3K Guru 2024 itu datang dari Dirjen GTK Prof Nunuk Suryani. Masih sangat pahit ya dan menyakitkan, tapi guru honorer yang saat ini bersiap melamar formasi P3K Guru 2024 harus menerimanya. Dengan kabar buruk ini, impian guru honorer diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bak api jauh dari panggang. Yang mana padahal mereka sudah sangat berharap tahun ini bisa naik status jadi ASN atau aparatur sipil negara. Apalagi nasib honorer juga sudah dijamin ya dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, di mana batas waktu akhir penyelesaian honorer adalah tanggal 31 Desember 2024. Setelah pada tanggal tersebut ini sudah tidak ada lagi pegawai yang berstatus honorer, dikarenakan di instansi pemerintah itu hanya ada 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan juga P3K. Pemerintah juga tidak akan membuka lagi lowongan pegawai berstatus honorer. Dan lalu kabar buruk apa yang sangat tidak mengenakan bagi guru honorer se-Indonesia dari Dirjen GTK Prof Nunuk Suryani? Seperti yang diketahui bersama, rekrutmen CASN 2024 bertujuan untuk menuntaskan tenaga non-ASN atau honorer. Sebagaimana amanat Undang-Undang ASN 2023, penuntasan non-ASN atau honorer itu harus selesai paling akhir, yaitu pada 31 Desember 2024. Nah, honorer atau non-ASN yang jadi sasaran rekrutmen CASN 2024 adalah mereka yang terdaftar dalam database BKN. Sekali jalan, pemerintah juga tengah melakukan pendataan terhadap non-ASN atau honorer yang belum masuk ke dalam database BKN tersebut. Seperti yang sudah diumumkan, pemerintah menyediakan kuota formasi untuk rekrutmen CASN 2024 dengan total mencapai 2.302.543 formasi. Instansi pusat mendapatkan jatah alokasi sebanyak 429.183 formasi, terdiri dari 207.247 formasi CPNS 2024 dan 221.936 formasi P3K 2024. Dan khusus untuk formasi CPNS dan P3K bagi instansi daerah atau pemerintah daerah disediakan sebanyak 1.867.333 formasi,
terdiri dari 483.575 formasi CPNS 2024 dan 1.383.758 formasi P3K 2024. Dengan demikian total formasi P3K 2024 berjumlah 1.605.694 formasi. Khusus untuk formasi P3K Guru 2024 bagi pemerintah daerah disediakan sebanyak 419.146 formasi. Tentunya yang menjadi prioritas adalah guru lulus passing grade 2021 yang sampai saat ini ada sekitar 12 ribuan ya yang belum mendapatkan penempatan. Dan selanjutnya adalah alokasi untuk guru honorer se-Indonesia agar bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024. Selanjutnya adalah kuota P3K tenaga kesehatan sebanyak 417.196 formasi. Terbanyak adalah kuota formasi P3K teknis ya, yaitu sebanyak 547.416. Dari 547.416 formasi tersebut, sebanyak 82.717 formasi diperuntukkan bagi honorer tendik atau tenaga kependidikan. Mereka yang termasuk dalam honorer tendik adalah penjaga sekolah, operator, laboran, pustakawan, tenaga administrasi sekolah, security, dan tenaga keamanan sekolah. Termasuk untuk mengakomodir honorer dengan ijazah SMA yang juga akan diangkat jadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2024. Teknisnya ada yang diangkat menjadi P3K penuh waktu maupun juga P3K paruh waktu. 3 kali perpanjangan masa usul formasi CASN 2024. Sebagai informasi, Badan Kepegawaian Negara atau BKN sebagai Panselnas rekrutmen CASN 2024 sudah memperpanjang masa usul formasi CASN 2024. Terakhir masa usul formasi CASN 2024 diperpanjang sampai dengan 16 Februari 2024. Perpanjangan dilakukan lantaran jumlah usulan formasi CPNS 2024 dan formasi P3K 2024 yang diterima Panselnas ini dinilai masih sangat minim. Sebelumnya batas akhir ditentukan tanggal 31 Januari dan diperpanjang lagi sampai dengan 9 Februari teman-teman. Dan dengan demikian BKN sudah sampai 3 kali ya melakukan perpanjangan masa usul formasi rekrutmen CASN 2024. Dan dalam rakor bersama Komisi 1 DPR RI beberapa waktu yang lalu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mempertegas pernyataan Presiden Jokowi di mana Presiden menginginkan semua permasalahan honorer atau non-ASN bisa tuntas sampai 31 Desember 2024. Sehingga setelahnya sudah tidak ada lagi honorer untuk kemudian dihapus ya. Dan Menpan RB Abdullah Azwar Anas memastikan seluruh honorer akan diangkat menjadi P3K di tahun 2024. Para honorer atau non-ASN tersebut diangkat menjadi P3K paruh waktu dan juga P3K penuh waktu. Akan tetapi seluruh honorer tersebut tetap harus mengikuti seleksi P3K 2024. Selain itu, Anas memastikan bahwa seleksi P3K 2024 tetap akan dilakukan perankingan teman-teman. Namun Menpan RB menjelaskan bahwa perankingan tersebut bukan untuk menentukan apakah honorer tersebut itu dinyatakan lulus ataukah tidak, yang melainkan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tapi nanti kita tidak didasarkan ya passing grade, berdasarkan ranking. Kenapa? Kan daerah nggak punya uang semuanya gitu, beber Anas. Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga menyampaikan sudah berkali-kali mengingatkan daerah dan diminta memaksimalkan kuota formasi CASN 2024 terutama P3K di daerah. Itu bertujuan agar semakin banyak honorer yang bisa diangkat jadi P3K di tahun ini. Menteri Anas juga mengingatkan pemerintah daerah agar memprioritaskan honorer diangkat menjadi ASN P3K teman-teman. Dan instansi pemerintah silakan mengkonsolidasikan usulan formasi pada platform formasi menpan.go.id ujarnya. Namun di sisi lain banyak pemerintah daerah yang tegas mengutarakan bahwa usulan formasi P3K 2024 ini bukan didasarkan pada kebutuhan, melainkan didasarkan pada kekuatan keuangan daerah untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian kabar buruk bagi honorer se-Indonesia, yaitu terbaru Dirjen GTK Kemdikbudristek Prof. Nunuk Suryani membawa kabar buruk bagi honorer se-Indonesia yang tengah bersiap untuk mengikuti seleksi P3K Guru 2024, di mana Prof. Nunuk menyampaikan bahwa sampai batas akhir masa usulan formasi P3K Guru 2024 ternyata belum dimaksimalkan pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Prof. Nunuk melalui akun media sosialnya sebagaimana dikutip, yaitu pada hari Jumat 23 Februari, yang mana untuk isinya seperti yang tadi kita lihat ya pada Instagram beliau, yang mana isinya adalah menindaklanjuti surat Menpan RB sebelumnya terkait tentang usul kebutuhan formasi CASN 2024 dan juga upaya pemerintah untuk menuntaskan tenaga honorer pada tahun 2024. Nah, ternyata di sini untuk usul kebutuhan yang telah diusulkan ini masih jauh dari kuota pemerintah, teman-teman. Dan berdasarkan pada pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa usul formasi P3K Guru 2024 seluruh pemerintah daerah ini masih jauh dari harapan ya, sehingga impian guru honorer diangkat menjadi P3K ini nanti bak api jauh dari panggang. Dan tentunya nanti ketika pendaftaran sudah dibuka, kita akan bisa memilih formasi CPNS ataukah P3K Guru 2024. Ya, mana sudah kita pernah bahas video sebelumnya, yaitu jika Pemda itu tidak membuka formasi sama sekali, maka di sini sama halnya Pemda itu tidak menyelenggarakan seleksi CASN 2024. Nah, dikarenakan tidak menyelenggarakan seleksi, maka guru honorer yang ada di sana ini tidak akan bisa ikut pengangkatan, baik itu pengangkatan P3K penuh waktu maupun juga yang paruh waktu. Dengan demikian honorer ini tidak bisa melakukan pendaftaran, kemudian honorer ini pasti tidak akan tuntas, serta kita itu terbayang akan penghapusan honorer di 31 Desember 2024. Kalau misalkan tidak membuka formasi pada jabatan tertentu saja, tentunya di sini Pemda itu menyelenggarakan seleksi sesuai dengan formasi yang dibuka. Katakanlah misalkan di Pemda itu membuka formasi CPNS, kemudian P3K teknis, P3K kesehatan, namun nggak buka formasi P3K guru, otomatis kita sebagai guru honorer ini nggak bisa untuk melakukan pendaftaran, teman-teman. Kemudian hanya sebagai penonton saja ya. Jadi kalau misalkan Pemda itu membuka formasi hanya tertentu dan tidak ada buka formasi P3K guru, kita hanya sebagai penonton saja. Mengapa demikian? Dikarenakan kita ini nggak bisa mendaftar ya. Mengapa nggak bisa mendaftar? Dikarenakan nggak ada formasi nih untuk P3K guru. Dengan demikian kita nggak bisa diangkat menjadi CASN 2024, dan kondisi setelah 31 Desember ini tentunya wallahu a'lam ya. Semoga saja Pemda kita ini mengajukan banyak formasi, dan kalau misalkan permasalahan honorer di tahun ini belum tuntas, semoga nanti ada regulasi lanjutan ya yang bisa menyelamatkan kita sebagai guru honorer supaya nanti tetap bisa berkarya, teman-teman.